Apa kata Rasulullah? Kau tahu jihad yang paling afdol? Kalimatu adlin inda sultanin jair. Coba lihat, jihad yang paling a'zam, yang paling besar. Kalimatu adlin inda sultanin jair. Mendatangi penguasa yang zalim, kemudian menyampaikan kalimatul adil, yaitu Islam. Tak, tak, tak. Itu namanya jihad. Jadi ikhwanuddin rahimakumullah, kenapa semangat jihad kaum muslimin hari ini lemah, melepem? Ya, salah satu sebabnya dia tidak all out di dalam amal ma'ruf nahi mungkar dan dakwah. Hari ini kaum muslimin berada dalam keadaan yang paling mengenaskan. Apa itu? Terjajah, dipimpin oleh orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwanuddin rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa lagi. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanuddin rahimakumullah, saya selama di Balikpapan ini hanya setengah jam di masjid ini. Dalam waktu yang amat sangat singkat ini, numpang lewat, saya akan menyampaikan satu hal untuk menyembuhkan kegelisahan kita. Karena hari ini kita berada dalam satu keadaan yang membuat kita gelisah. Kekalahan demi kekalahan dialami oleh umat ini. Pembunuhan demi pembunuhan. Pengusiran demi pengusiran. Sakit, sakit dan makin sakit. Saya akan menyampaikan satu hal. Semoga setelah itu kita lebih bersemangat lagi. Dan ini adalah akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 37 As-Saffat ayat 171, 172, 173. Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sudah menjadi kepastianku, kata Allah, bagian daripada kekuasaanku dan sunnatullahku yang namanya Rasul. Dan seluruh pasukan pengikut yang berjuang memperjuangkan dakwah Rasul pasti mendapatkan dua hal. Mansurun, ghalibun, pasti aku tolong, kata Allah, dan pasti menang. Siapa yang pasti ditolong oleh Allah dan pasti menang? Al-mursalun, utusan Allah, nabi, rasul. Dan siapa lagi? Siapa lagi? Jundana, tentaraku. Siapa dia? Pengikut nabi dan rasul.
Ikhwan fillah rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Termasuk sunnatullah yang harus tegak di dalam kehidupan ini, yang namanya kaum muslimin pasti mansurun ghalibun, tuh pasti menang dan pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi yang terjadi kok kalah kita? Kok kelihatannya enggak ditolong? Sabar. Kehidupan ini harus dijalani supaya akan sampai kepada ghalibun dan mansurun. Nah, ayat yang pertama. Sebenarnya dengan ayat ini sudah cukup, bisa kita bawa pulang jadi bekal kita untuk mengarungi kehidupan, menghadapi semua musuh Allah. Tapi untuk lebih memperkuatkan lagi, saya akan berikan satu ayat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat 5 ayat 3. Suratul Maidah ayat 3. Apa kata Allah? Al-yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Apa kata Allah? Kau tidak usah takut dengan orang kafir. Betapapun kuatnya mereka, dunia mereka kuasai, seluruh lini kekuasaan ada di dalam genggaman tangan mereka. Tak usah takut. Kewajiban kau hanya takut kepadaku. Kenapa ya Allah? Al-yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang-orang kafir sudah putus asa untuk mengalahkan kalian, mengalahkan Islam. Hari ini itu kapan? Saya buka tafsir, ternyata hari ini bukan hari ini. Dulu pada saat ayat ini diturunkan oleh Allah, yaitu pada saat Rasulullah mengadakan haji yang terakhir dalam hidupnya, yaitu haji wada, haji perpisahan. Di padang Arafah turun ayat ini. Apa kata Allah? Hari ini di padang Arafah, di zaman Rasulullah, beberapa saat sebelum Rasulullah meninggal, apa kata Allah? Ya isalladina kafaru min dinikum. Orang kafir sudah putus asa untuk mengalahkan Islam dan mengalahkan kalian. Maka wajib kalian ketahui, jangan takut terhadap mereka. Takutlah hanya kepada aku. Ayat ini obat, Pak. Hari ini kita berada dalam ketakutan, pembunuhan di mana-mana. Nah, di Afghanistan lebih dari 1 juta anak kakinya pincang. Sekarang sudah jadi bapak-bapak, ya. Mereka itu jadi anak waktu 20-30 tahun yang lalu. Kenapa? Kena ranjau kakinya. Di Uyghur 2 juta orang di penjara, 60 juta orang dibunuh dalam waktu 50 tahun. Nah, di mana-mana, termasuk di tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat kita. Apa kata Allah? Tidak usah takut sama mereka, takutlah kepadaku. Kenapa? Mereka sudah putus asa sebenarnya. Ayat yang kedua. Ustadz, dengan ayat ini cukup. Setelah mendapatkan ayat ini, kalau dia faham bagaimana meletakkan ayat ini pada tempat yang tepat, dan faham bagaimana meletakkan dirinya di hadapan hazanah ayat ini, sudah cukup. Nah. Terus selanjutnya kita pasti menang. Selanjutnya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Selesai. Tapi untuk lebih melengkapi, supaya dasar-dasar kita kuat, saya akan sampaikan satu hadis Nabi. Masya Allah, hadis ini istimewa. Saya akan menyampaikan hadis Nabi loh, Pak. Tidak main-main, hadis Nabi. Hadis Nabi itu jumlahnya lebih dari 2 juta. Dan kita harus memahami semuanya, atau sebagian besar. Apa kata Allah? Nih. Falyahdaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adaban alim. Ustadz, kok serius ayatnya? Serius. Ini ayat Quran di dalam surat 24, surat An-Nur ayat 63. Apa kata Allah? Sepantasnya takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah. Kenapa?
dia akan mendapatkan fitnah di dalam hidupnya dan akan mendapatkan adab yang pedih. Fitnah dalam hidupnya maksudnya apa? Hidupnya tidak pernah bahagia, tidak pernah puas dengan rezeki Allah. Di rumah cekcok terus, anaknya bandel, anak yang dia cintai menjadi duri dalam dagingnya. Fitnah, yaitu sesuatu yang tidak enak di dalam hidupnya. Ketemu kawan, benci. Punya duit, pelit, fitnah. Matinya masuk neraka. Apa sebabnya? Yukhalifuna an amri, menjelisihi perintah Rasulullah. Apa sebabnya? Tidak pernah tahu hadis Nabi. Nah, saya akan sampaikan satu hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Innallaha, ini hadis ini masyhur. Innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa maghariqaha wa sayablugu mulku ummati ma zuwiyali minha. Masya Allah hadis ini. Apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan di hadapanku bumi. Aku bisa melihat ujung-ujung baratnya dan ujung-ujung timurnya. Dan apa kata Rasulullah? Kekuasaan umatku pada saatnya akan menyeliputi semua bentangan yang ditunjukkan oleh Allah kepadaku. Maknanya apa? Umat Islam akan menguasai bumi seluruhnya. Rasulullah yang bersabda. Ustadz, kita harus percaya. Kalau nggak percaya, kau akan dapat fitnah di dunia, adab di akhirat. Percaya. Banyak maaf, ini urusan hadis ini kita di bawah standar loh. Banyak maaf. Padahal nggak paham satu hadis. Nih saya ambil contoh, karena nggak paham satu hadis, jangan-jangan sholat Jumat kita sejak balik pertama kali sholat Jumat sampai Jumat yang terakhir kemarin, 6 hari yang lalu, batal. Karena nggak hafal hadis Nabi. Rasulullah bersabda, man massal haso faqad lago, wa man lago fala jum'atala. Hadis masyhur ini. Barang siapa waktu mimbar naik ceramah, dia megang pasir. Zaman Rasulullah nggak ada karpet. La karpet wala AC, wala CCTV. Dia megang pasir. Apa kata Rasulullah? Faqad lago. Sia-sia Jumatnya. Fala Jum'atalah, ndak dapat pahala Jumat. Kalau sekarang mungkin bukan pasir lagi, nggak ada pasir, megang karpet. Upil-upil, garuk-garuk kepala, kayak penjual kopiah, begini-begini, atau macam-macam. Walhasil goyang, tidak boleh goyang, harus duduk. Mata melihat Rasulullah. Ustadz, kenapa aku tidak tahu? Karena kau tidak tahu hadisnya. Satu hadis saja dia nggak paham, masalah. Dan hadis ini tadi menjelaskan, Innallaha zawaliyal ard. Allah membentangkan bumi di hadapan. Aku lihat ujung baratnya dan ujung timurnya. Bahwa kekuasaan umat ini akan menyeliputi semuanya. Ibn Fiddin rahimakumullah. Dari 2 ayat tadi dan 1 hadis, para ulama mengambil satu kesimpulan. Bahwa umat ini pasti berkuasa. Karena kita ini penguasa sebenarnya. Sejarah Islam, sejarah kepemimpinan, semuanya pemimpin. Nabi Adam pemimpin, Nabi Idris, Nabi Nuh, Musa, Isa, Sulaiman, Daud, Ibrahim, Ismail, Isa, semuanya pemimpin. Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pemimpin. Salahuddin Alain, Muhammad Al-Fatih, pemimpin sampai pemimpin yang terakhir. Antum tahu waktu pemimpin yang terakhir yang kemudian dibunuh Sultan Abdul Hamid yang kedua, oleh Britania, oleh Inggris, disuap akan menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini dengan syarat satu, bubarkan khilafah. Apa kata Muhammad Abdul Hamid yang kedua? Enggak. Hanya dia dibunuh. Antum tahu pada saat kepemimpinan pemimpin terakhir, coba lihat, tahun 1920-an yang kemudian dibunuh 1924,
Tidak terlalu lama, 100 tahun yang lalu atau kurang. Atau kurang lebih. Itu umat Islam masih punya wibawa. Seperti apa wibawanya dijelaskan oleh Syekh Abdul Azam di dalam kitabnya Pelita yang Hilang. Itu orang kafir kalau jalan di Turki, ketemu papasan dengan orang Islam, orang kafir itu minggir. Umat Islam monggo jalan. Kalau orang kafir itu naik kuda, ada orang Islam jalan kaki, orang kafir turun dari kudanya. Assalamualaikum atau selamat siang, menghormati. Itu kalau orang kafir. Ada acara di stadion, acara besar, umat Islam lewat pintu gerbangnya. Orang kafir lewat mana? Lewat pintu belakang dekat WC. Tidak boleh lewat pintu gerbang. Dan kalau orang kafir punya duit, mau bangun rumah, tingkatannya tidak boleh melebihi tingkat rumah kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tingkat 4, orang kafir tingkat 4. Dan bunyi lonceng di gereja tidak boleh banter-banter. Ting-ting tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh mengganggu tidurnya hamba Allah kaum muslimin. Jadi lonceng geledah pelan-pelan, ting ting, banter titik, jangan bangunkan hamba Allah kaum muslimin. Begitu mulianya kaum muslimin. Itu Sultan Abdul Hamid yang terakhir, yang kekuasaannya sudah terganggu, sudah banyak diserang, sudah pada titik nadir kelemahannya. Seperti itu. Imam Fiddin rahimakumullah, sejarah kita sejarah kepemimpinan. Sebenarnya kita dilahirkan untuk jadi pemimpin. Beliau tidak cocok hanya jadi takmir. Pemimpin. Tapi Ustadz, kenapa hal ini terjadi? Nah, itulah persoalan hari ini. Tapi satu hal yang harus kita fahami, kita sebenarnya tidak seperti ini mestinya. Hari ini kaum muslimin berada dalam keadaan yang paling mengenaskan. Apa itu? Terjajah, dipimpin oleh orang kafir. Maka Ibn Fiddin rahimakumullah. Nih saya akan sampaikan satu ayat lagi. Ayat ini sangat masyhur dan menjadi lambang, ya, atau apa istilahnya? Menjadi falsafah daripada banyak gerakan jihad modern di zaman modern ini, ya. Di zaman sekarang ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 24. Kalau ada ayat-ayat yang istimewa mohon dicatat, Pak, supaya ada kemajuan kita, tidak menjadi pendengar terus, ya. Nah, surat An-Nur, surat 24 ayat 55. Apa kata Allah? Wa adallahu alladina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahu fil ard ila akhir. Ya, ayat ini mengatakan Allah berjanji, aku akan berikan kepada umat ini 3 hal. Yang pertama al-istikhlaf, kekuasaan. Umat pasti berkuasa. Apa yang dimaksud kekuasa? Ada wilayah yang mereka merdeka berkuasa. Tidak ada orang kafir yang berkuasa. Yang kedua tamkinuddin. Din ini tegak. Seluruh hukum-hukum Allah tegak dan seluruh amalannya dilakukan. Kesyirikan dihancurkan. Pak, Rasulullah itu di dalam kehidupan sejarahnya pernah melakukan satu aktivitas yang sangat dahsyat, ya. Satu kegiatan yang dilakukan ratusan tahun, berabad-abad, dihapus oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kegiatan itu kesyirikan. Apa itu? 360 berhala yang sudah berada di situ ratusan tahun, yaitu di Ka'bah, dihancurkan oleh Rasulullah. Sejak itu tidak ada lagi penyembahan terhadap berhala di kota Mekah. Dan alhamdulillah itu diulangi oleh Taliban yang berkuasa di Afghanistan, melakukan satu aktivitas yang sangat bersejarah menurut tauhid, nah, sekaligus dibenci oleh ahli syirik, yaitu mereka ngebom, ya, satu candi yang sangat besar, candi pusat kegiatan penyembahan agama Buddha seluruh dunia, dihancurkan oleh Taliban. Ditanya, kenapa kau lakukan? Aku mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah menghancurkan 360 berhala. Hari ini aku hancurkan ribuan berhala dengan candi yang paling besar, tempat berkumpulnya agama Hindu di seluruh dunia. Di mana itu? Di Afghanistan. Tamkinuddin. Dan yang kedua al-aman ba'dal khauf,
Setelah kalian punya kekuasaan, nah, kemudian di atas kekuasaan itu hukum Allah tegak. Yang ketiga, aku akan berikan kepada kalian. Apa itu? Al-aman ba'dal khauf. Kalian aman, tidak pernah takut lagi selama-lamanya, kecuali hanya takut kepada Allah. Seperti apa amannya? Seperti seorang wanita di zaman Umar Ibn Khattab di malam hari berjalan sendirian di ujung kota menuju kepada ujung kota yang lain. Tidak ada yang mengganggu. Seperti itu. Ustadz, kekuasaan kami tak punya. Paling banter jadi ketua takmir toh. Ya syukur-syukur ketua RT. Tapi ketua RT kan bukan kekuasaan tukang bikin KTP doang. Yang kedua, tamkinuddin. Din tidak tegak. Kemaksiatan ada di mana-mana. Penghinaan terhadap Islam ada di mana-mana. Yang ketiga, terus terang Ustadz, kami ini keweden, ketakutan. Ada suara tok tok tok, sudah ketakutan. Ya. Janji Allah pasti benar. Ya. Iman fiddin rahimakumullah. Ya. Mungkin itu sebenarnya informasi yang paling penting yang mau saya sampaikan kepada Anda. Apa itu? Intinya satu, fala tahsyauhum. Jangan takut terhadap orang kafir. Wah, syauni, takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, Ustadz, selanjutnya apa yang harus kami lakukan? Nah, ini soal yang penting. Sebenarnya kalau bicara apa yang harus dilakukan banyak sekali, tapi saya sepakat menyampaikan seperti yang diinginkan panitia, yaitu hubungannya dengan dakwah. Ya. Jadi begini, sebenarnya ada dua hal yang harus kita miliki, bapak-bapak sekalian. Ya. Di dalam satu hadis Rasulullah ditanya, su'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu waktu datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu a'mal afdal, amal apa yang paling baik yang harus aku kerjakan, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu aku tidak perlu melakukan yang lain. Kata Rasulullah, al-imanu billahi wa rasuli. Kau beriman kepada Allah, iman kepada Rasul. Summa ay, yang kedua apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, berjihad. Pak, yang pertama sudah saya sampaikan, al-imanu billah. Di antaranya apa? Kita akan berkuasa. Orang kafir bakal keok. Allah pasti menolong kita. Islam pasti menang. Itu iman. Selanjutnya al-jihad fi sabilillah. Tapi kalau kita bicara jihad, sebenarnya ruang lingkup jihad ini panjang, ya. Ujungnya sampai ujung sini. Di antara jihad itu adalah usaha-usaha untuk mengarahkan umat menuju kepada jalan yang lurus, ya. Kenapa? Iman fiddin rahimakumullah, sebenarnya program yang paling utama itu dakwah dan amal ma'ruf. Tapi kenapa jihad dilakukan? Li izalati awaqi'ud dakwah, untuk menghapus dan menghilangkan duri-duri awaqi'ud yang menghalang dakwah. Li izalati awaqi'ud dakwah, untuk menghilangkan duri-duri yang menghalangi dakwah. Maka jihad. Kenapa Rasulullah menyerang orang kafir? Didakwain tidak mau. Kenapa orang kafir diserang? Dia mengkafirkan umat, membawa umat kepada kehancuran, memaksa umat kepada kemaksiatan. Kata Rasulullah, harus dihadapi dengan tangan. Maka iman fiddin rahimakumullah, sebelum kita bicara jihad, maka kita harus bicara dakwah. Nah, persoalan hari ini adalah kaum muslimin minas sakitin, membisu 1000 bahasa, ya. Membisu mulutnya untuk berdakwah. Iman fiddin rahimakumullah, ini persoalan penting. Jangan bicara jihad sebelum dakwah sampai kepada puncaknya. Apa kata Rasulullah? Kau tahu jihad yang paling afdol? Kalimatu adlin inda sultanin jair. Coba lihat, jihad yang paling a'zam, yang paling besar. Kalimatu adlin inda sultanin jair, mendatangi penguasa yang zalim, kemudian menyampaikan kalimatul adil, yaitu Islam. Tak tak tak, itu namanya jihad. Jadi ihwanu fiddin rahimakumullah, kenapa semangat jihad kaum muslimin hari ini lemah, melempem, ya?
Salah satu sebabnya dia tidak all out di dalam amal ma'ruf nahi mungkar dan dakwah. Maka Pak, kalau dakwah kita berhasil, masjid ini setiap bulan dipugar terus. Ya, besar-besar. Setiap orang keluar bawa 3 orang. Besok bawa orang ke masjid. Besok bawa orang. Ustaz, saya tidak bisa dakwah. Kalau tidak bisa, kau ajak tetanggamu ke masjid, ajak temanmu. Setiap bulan ini berkembang terus. Tapi saya lihat masjid ini kok makin sempit. Sempit. Dakwah. Ini persoalan. Pak, kenapa jihad di Afghanistan itu terwujud? Di antara pelajaran yang saya dapatkan, ya, sejarah saya pelajari kisah jihad di Afghanistan itu, salah satu sebabnya dakwah yang dilakukan oleh ulama-ulama pada saat itu, ya, tahun 1980-an, baik itu dakwah di kalangan mahasiswa yang dilakukan oleh Gulmuddin Hikmatyar maupun dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz, para mulawi, ya, para mullah di beberapa kota di Afghanistan dihalangi oleh rezim yang berkuasa. Maka terjadilah jihad. Ingat, dakwah dulu. Nah, kenapa kemaksiatan muncul besar-besaran sekarang ini? Karena dakwah tidak dilakukan. Banyak maaf Pak, Anda sadar atau tidak sadar, saya ingin menyampaikan satu rahasia. Kebetulan rahasia ini disampaikan oleh seorang pendeta mu'allaf. Dia masuk Islam. Cuman dia bilang sama saya, ya ahi Ustadz, kebetulan satu acara sama saya di tempat tertutup di satu kota di Jawa Barat, acara tertutup, kita undang banyak aktivis muslim, pembicaranya 2 orang, saya dengan dia, dan ini kejadian 10 tahun, 7 atau 8 tahun yang lalu. Apa kata dia? Ustadz, saya akan menyampaikan satu rahasia, tolong sampaikan kepada umat. Tidak perlu sampaikan dari saya, karena saya sekarang lagi buron, ya, dari para gereja, karena saya lulusan terbaik Vatikan, diharapkan menjadi pemimpin, tapi saya membelot dan saya masuk Islam. Apa kata dia? Nih rahasia yang pertama yang dia sampaikan. Yang pertama, hampir semua pemuda dan pemudi Kristen, terutama mereka yang kuliah, mahasiswa dan mahasiswi, tugas utamanya kristenisasi. Coba lihat. Tugas nomor 10 kuliah. Yang pertama kristenisasi, yang kedua kristenisasi, nomor 10 baru kuliah. Mereka dididik untuk all out, mengeluarkan seluruh potensi terbaiknya untuk berdakwah. Kalau perlu, banyak maaf, sedikit vulgar. Kalau perlu, zinai pemudi-pemudi muslimah, ya, mahasiswi muslimah. Cari yang pakai kerudung, cari anak takmir, cari anak ustadz, zinai. Setelah dizinai, ancam dia nikah, masuk Kristen, atau kalau tidak mau masuk Kristen, selamat tinggal dengan perut buncitmu. Apa yang terjadi? Banyak pemudi-pemudi muslimah KO masuk Kristen. Dan kristenisasi dasar loh Pak. Yang kedua, dia buka rahasia. Ustadz, Anda tahu nggak? Kita sekarang sudah nggak lagi mengirim pendeta kemana-mana, kuno. Pendeta pastor nggak kita kirim ke desa-desa, nggak, kuno, ketahuan. Apa yang kita kirim? Yang kita kirim dokter, ya, bidan, tukang kredit, ya, kemudian teknokrat dan lain sebagainya, profesionalis. Tugas utamanya kristenisasi, sambil melaksanakan fungsinya sesuai dengan bakatnya masing-masing, supaya kristenisasi terselubung. Nomor 2. Nomor 3, ini lebih dahsyat lagi Pak. Kita harus tahu dan berhasil. Ustadz, kita sekarang tidak memasukkan mereka ke Kristen lagi, itu kuno, tidak perlu dikristenkan, cukup diapakan? Jauhkan mereka dari Al-Quran, jauhkan mereka dari Islam. Itu menurut kami sudah Kristen dan akan menjadi kawan kami dan akan menjadi musuhnya kaum muslimin. Pak, banyak maaf nih, coba antum keluar di Balikpapan ini mulai Jumat malam, atau enggak usah Jumat malam, Sabtu pagi sampai Ahad malam, keluar keliling kota. Apa yang terjadi? Saya keluar,
Saya di Surabaya keliling sama ikhwan-ikhwan mulai Sabtu pagi atau kadang Jumat malam sampai Ahad malam kita keluar keliling. Apa yang terjadi? Masya Allah, terjadi satu pemandangan yang beda dengan 5 tahun yang lalu. Apa itu? Hampir setiap gereja penuh padat dengan orang-orang di dalamnya. Mobilnya antri di mana-mana. Belum pernah terjadi 5 tahun yang lalu. Mulai Sabtu pagi sampai Ahad malam semua gereja penuh. Ada apa ini? Nih banyak maaf. Aktivitas mereka di gereja tidak ada kaum muslimin yang tahu, tidak ada yang masuk. Tapi aktivitas kaum muslimin di masjid diketahui oleh mereka. Mereka nyamar. Bahkan sekarang nyamar menjadi hijaber. Nah, kajian saya di Sidoarjo beberapa bulan yang lalu. Ada beberapa ibu-ibu curiga. Ada wanita pakai jilbab, Masya Allah rapi. Datangnya terlambat, pulangnya duluan. Sholatnya rada aneh. Sholatnya pakai cadaran. Sampai sholat pakai cadar. Mereka curiga, ini bagian daripada musuh masuk. Beberapa bulan yang lalu. Jangan-jangan orang-orang Kristen atau orang-orang Islam fajir, munafikin yang keberadaannya selalu berusaha untuk menyerang kaum muslimin. Maka iman fiddin rahimakumullah, kenapa hal ini terjadi? Banyak maaf. Salah satu sebab dan sebab utamanya kaum muslimin diam, tidak mau berdakwah. Nih saya sampaikan satu ayat yang diinginkan oleh panitia untuk saya sampaikan. Ayat ini masyhur kalau kita bicara tentang fikih al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar atau fikih dakwah, ayat ini selalu ada, selalu dicantumkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 159 160. Apa kata Allah? 159 160. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladina yaqtumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Pak, tidak ada keadaan yang paling menyulitkan buat manusia selama dia hidup kecuali yala'anuhumullah wa yala'anuhumul la'inun, dilaknat oleh Allah. Sikap al-khaliq, pencipta terhadap makhluk yang paling jelek ya laknat. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh seluruh penglaknat. Saya buka tafsir, seluruh penglaknat itu semua malaikat melaknat lu. Seluruh manusia melaknat lu. Seluruh binatang melaknat lu. Binatang semua melaknat dia. Aku laknat dia. Apa sebabnya? Karena satu kesalahan. Banyak maaf ini. Ayat ini mesti waktu kita kelas 4 SD Pak, sudah kita paham. Masuk ke dalam dada kita. Cuman sayang, karena kesalahan teknis. Tidak tahu, bapak kita terlalu banyak makan lontong sayur mungkin. Guru-guru kita tidak menjelaskan ayat kepada kita. Yang ada di kepala guru-guru kita kebanyakan matematika lebih penting, komputer lebih penting, bahasa Inggris lebih penting, ya, lagu kebangsaan lebih penting dihafalkan. Ayat ini harus kita hafalkan. Apa sebabnya dilaknat? Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas ulaika yal'anuhumullah wa yaitu menyembunyikan Al-Qur'an. Apa yang dimaksud menyembunyikan? Dia tahu ini perintah Allah, dia tahu yang dilakukan salah, dia tidak ngomong yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in, menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu amalannya salah. Dia tahu itu satu kesalahan dari ayat-ayat Allah dan dia diam. Yaktumuna ma anzalallah, menyembunyikan ayat-ayat Allah. Banyak maaf, ayat ini yang paling banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Saya buka
kitab-kitab amal ma'ruf nahi munkar. Apa kata penulisnya? Mereka sepakat ayat ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa yang namanya amal ma'ruf nahi munkar, yang namanya dakwah, kewajiban semua kaum muslimin. Tidak ada pengecualian. Semuanya. Ustadz, saya semua. Loh, saya tidak bisa bicara. Ada caranya. Apa kata Allah? Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin laki, orang mukmin perempuan, mereka harus bersatu padu untuk apa? Amal ma'ruf nahi munkar, bersatu padu. Ustaz, saya tidak bisa ceramah. Ya, pengaruhmu. Saya tidak punya pengaruh, tapi duit banyak. Duitmu. Saya tidak bisa apa-apa Ustadz kecuali mengajak orang ke masjid. Ajak orang sebanyak mungkin ke masjid. Nah. Ustadz, saya hanya doa. Semua orang bisa doa, bro. Semua orang bisa berdoa. Hah? Kenapa? Mati. Mati dari tadi apa barusan? Sudah berkeringat saya. Ustadz mati. Jangan hanya berdoa. Hanya maaf nih. Maka ikhwanufiddin rahimakumullah, di masa sekarang ini yang harus kita lakukan kerjasama melakukan dakwah. Balikpapan. Nih tanya orang yang paling sepuh. Siapa yang paling sepuh di Balikpapan? Nih, beliau mewakili. Saya ingin tanya sama Anda. Saya tidak ingin mengatakan Anda sepuh. Tapi kalau Anda menganggap diri sepuh, alhamdulillah. Saya ingin tanya sama Anda. Waktu saya kurang 5 menit. Balikpapan sekarang dengan 10 tahun yang lalu, dalam hubungannya dengan kemaksiatan, lebih maju apa tidak maksiatnya? Lebih maju. Loh, kan banyak masjid, banyak dakwah. Ustadz-ustadz yang ada di Jakarta pada banyak, hampir semua datang ke sini. Maksiatnya maju apa enggak? Tambah maju apa enggak? Setuju semuanya? Kenapa? Karena yang berbicara hanya ustadz-ustadz, jumlahnya berapa orang. Yang lain minas sakitin, membisu 1000 bahasa. Sementara kristenisasi, antum tahu, dalam rangka untuk mempersiapkan wilayah ini menjadi ibu kota, di antara programnya yang akan dilakukan kafirisasi, kristenisasi. Itu berkembang. Kenapa? Karena mereka di atas pundaknya ada kewajiban untuk melakukan, memperjuangkan agamanya. Tapi kaum muslimin minas sakitin. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka apabila saya simpulkan apa yang saya ceramah ini, maka kita akan sampai kepada 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kita perbaiki al-imanu billahi war rasul, iman kepada Allah. Apa itu? Di antaranya yakin, seyakin-yakin kemenangan ada di tangan kita. Kekuasaan milik kaum muslimin. Orang kafir bakal keok. Yakin. Akidah ini kalau hilang ini cacat Islamnya. Yang kedua usaha, ya, al-jihad. Maka kita batasi bab jihad ini berdakwah, ya. Kalau dakwah ditinggalkan, yala'anuhumullah wa yala'anuhumul la'inun. Allah akan melaknat dan seluruh penglaknat akan melaknat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, saya akhiri apa yang saya sampaikan ini dengan satu hadis Nabi, ya. Rasulullah bersabda, Masya Allah hadis ini masyhur. Kalau kita buka kitab-kitab dakwah selalu ada hadis ini. Apa kata Rasulullah? Dan ini istimewa. Ternyata amal soleh yang paling besar pahalanya dakwah. Apa kata Rasulullah? Man dalla ilal khair au alal khair falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menyeru seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan ajri, misla ajri fa'ili, akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang
orang yang melakukan dakwanya. Antum berdakwah di hadapan 10 orang, 10 orang melakukan dapat pahala. Yang 10 orang berdakwah lagi, Anda dapat pahala. 100 orang. Maka para ulama sepakat, amal soleh yang paling besar pahalanya yaitu dalla ilal khair, menyeru orang kepada kebaikan, kepada Islam, atau bahasa lainnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, atau bahasa lainnya ad-da'wah. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya, juga buat Anda sekalian. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.